Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya, khususnya di siang hari ini. Meskipun habis makan ngantuk-ngantuk, kita masih semangat insyaallah ya. Selamat menikah. Masya Allah. Menikah ke berapa, Mas? Jadi tetap semangat untuk menuntut ilmu, karena memang belajar masalah pernikahan itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, bahkan tetap harus belajar dan belajar, karena memang itu ibadah yang terus kita laksanakan. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk para pesertanya belum nikah semua ya. Tanya peserta saya, enggak tanya panitia ya. Nah, insyaallah untuk belajar, karena daurah apa tuh judulnya apa sih? Fikih ta'aruf dan pranikah. Itu tadi kalau untuk ta'arufnya insyaallah, dan keutamaan dari menikah itu sendiri sudah dibahas tadi oleh Ustaz Abu Ghazi hafizallahu taala. Dan pada kesempatan kita di siang hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Karena yang namanya pernikahan, di sana ada dua insan, laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memiliki tujuan, punya misi kenapa kok menikah. Sehingga ketika menikah jangan dibayangkan yang enak-enak saja. Kalau istri menikah yang dibayangkan enak nanti, kalau suami pulang pasti bawakan makanan, bawakan hadiah. Waktu check out tinggal ngirim kode kode transfernya, tinggal kasih suami, selesai. Bayangkan suami juga gitu, pulang kerja enak, sampai rumah dan makanan sudah siap, mau butuh apa-apa nyuruh istri untuk ngerjakan, atau mungkin untuk cari-cari di marketplace. Itu yang dibayangkan kan seperti itu. Kalau yang dibayangkan yang enak-enak saja. Padahal di sana ada suka duka, semuanya harus dijalankan secara bersama-sama. Memang supaya seimbang antara suami dan istri. Coba kalau pembahasan kita di siang hari ini antara hak dan kewajiban suami istri, memang sebenarnya itu membahas hak dan kewajiban itu paling enak sendiri-sendiri sebenarnya. Iya, jadi kalau laki-laki sendiri, perempuan juga sendiri. Karena nanti ada pembahasan yang memang khusus satu orang seharusnya, atau satu jenis, satu pihak saja. Nanti kalau pas bahas tentang kewajiban suami, nah istri yang senang ini. Wah, ini yang akan dituntut dari suaminya seperti itu. Kalau nanti pas bahasnya tentang kewajiban istri, yang menghafalkan itu malah suaminya. Dan sebaliknya. Jadi yang dihafalkan itu kewajiban pasangannya, bukan kewajiban dirinya sendiri.
Sehingga akhirnya lupa pada kewajiban dia sendiri, yang diingat itu haknya sendiri dan kewajiban pasangannya. Kalau yang laki-laki yang diingat itu cuma ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau yang perempuan yang paling diingat itu Rasulullah itu kalau di rumah ngerjakan pekerjaan sendiri. Akhirnya sang istri nggak mau kerja, nggak mau nyuci piring, yang suami pokoknya nyuruh. Itu yang dia apalkan masing-masing, akhirnya nggak ada titik temunya. Ya padahal semuanya tadi ya sesekali saja Rasulullah bantu juga sekali-kali. Rasulullah pun meskipun sebagai seorang pemimpin kadang juga bantu yang dipimpin dan seterusnya. Kedudukan suami yang pertama kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizahullah. Ar-rijal yaitu laki-laki atau khususnya di sini adalah para suami, adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki yang jadi pemimpin, kok bukan istri? Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah lah yang telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi kalau poin pertama ini para akhwat nggak bisa protes. Kalau protes ini berarti protes ayat Al-Quran. Kalau protes ayat Al-Quran berarti artinya protes sama ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh misalkan mengatakan nanti, wah suami saya gajinya lebih sedikit daripada saya. Saya dulu teman sekelasnya. Saya selalu juara kelas. Suami dapat peringkat 10 saja sudah alhamdulillah. Kok yang dijadikan pemimpin tetap suami saya? Semua kelebihan ada pada saya. Maka ayat ini membantah bahwasanya dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga, suami bagaimanapun juga tetaplah pemimpin dalam rumah tangga. Ini nggak boleh protes sama sekali. Sebab yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan juga disebabkan karena kaum laki-laki itulah yang berkewajiban untuk mencari nafkah, memberikan infak. Infak di sini maknanya adalah nafkah kepada istri dan juga kepada anak-anak kalau sudah memiliki anak. Jadi atas dua hal inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan. Dan ini sebenarnya juga berlaku tidak hanya di dalam rumah tangga, tapi kepemimpinan secara umum dalam sebuah negara. Tidak boleh kita mengangkat perempuan menjadi seorang pemimpin. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas pemimpin itu kan apa? Tanya yang mas-mas ini. Kalau laki-laki kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin. Tugas pemimpin itu apa? Ya memimpin. Tugasnya diantaranya apa? Memimpin terus. Kan belum diajari Ustaz ya. Jadi wajar lah ya. Belum bisa. Jadi namanya pemimpin atau qawwam, ya memang jadi seorang pemimpin. Namun dia juga harus sebagai pelindung dan juga harus bertanggung jawab apa saja yang ada dalam rumah, mengayomi, menyayangi. Ada kalanya pun juga memanjakan istri. Itu tugas seorang apa? Pemimpin. Nah, pemimpin dalam pemerintahan pun juga tidak hanya nyuruh saja. Memang dia yang mengkonsep, bikin program, tapi juga harus memastikan bahwa seluruh rakyatnya itu tenang, aman, kebutuhan mereka tercukupi. Maka dalam rumah tangga pun juga demikian.
Jadi tidak hanya nanti pulang nyuruh istri masak, macak, mana, apalagi tugas-tugas istri kan diantaranya itu. Tapi bukan sekedar nyuruh tadi, nyuruh istrinya berdandan, tapi nggak dikasih skincare misalkan, ya repot kan akhirnya. Awalnya kayak si Fulan katanya cantik gini-gini, ya belikan skincare yang mana? Yang biasa aja lah, normal-normal saja. Ujung-ujungnya juga gitu. Itu kalau lagi nggak ada uang. Jadi tugas seorang suami tadi itu sebagai pemimpin karena memang tanggung jawabnya besar dan menjaga urusan keluarga. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dalam tafsirnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah laki-laki adalah pemimpin, penanggung jawab yang meluruskan dan mendidik perempuan. Ia wajib menjaga, menafkahi serta membimbing dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ketika seorang laki-laki tadi nikah, akad nikah, ini tidak hanya ya sekedar ganti status saja, akan tapi seorang laki-laki tadi mengemban amanah, dan amanahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh apa yang terjadi pada pasangan, khususnya pada istri, itu menjadi tanggung jawab seorang suami. Nah, ini tanggung jawab seorang suami tadi, dan kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai seorang pemimpin. Sehingga seorang istri tadi meskipun menganggap bahwa dirinya memiliki banyak kelebihan karena kecerdasannya, bahkan mungkin dari hartanya, dari usianya, mungkin dari kematangannya, yang akhirnya berjodoh dengan juniornya tadi misalnya, maka tetap harus menumbuhkan pada diri suaminya adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Meskipun dalam suatu kondisi sang istri yang memang lebih cerdas, lebih mampu, bahkan mungkin mengerjakan sesuatu lebih pintar daripada suami, namun bagaimana caranya akan menumbuhkan pada diri seorang suami tadi dia adalah sebagai seorang pemimpin. Entah awalnya pura-pura gak tahu, suruh ngajari suaminya, padahal sudah tahu terlebih dahulu. Makanya terkadang itu seorang suami kadang malah merasa minder di hadapan istrinya. Awal pernikahan kan nanti sama-sama menerima apa adanya kan, biasanya seperti itu. Tapi ketika sudah berlangsung pernikahan, ya muncul aslinya. Wah, istri saya seperti ini, suami saya seperti ini, dan seterusnya. Makanya kalau sudah tahu kondisi masing-masing, kedudukannya masing-masing, itu harus dijaga selama pernikahan tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 228, masing-masing orang itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita, para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, cara yang umum terjadi. Ada hak dan kewajiban ternyata ada, baik itu pada istri ataupun pada suami. Ini khususnya penekanan pada para suami. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kalau tadi ayat sebelumnya mengingatkan laki-laki adalah pemimpin, maka dalam ayat ini mengingatkan bahwasanya para istri juga punya hak yang harus kalian tunaikan. Karena mereka punya kewajiban, mereka juga punya hak bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, sekedarnya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dalam masalah nafkah, artinya masing-masing itu ada hak dan kewajiban. Tidak boleh tadi hanya mengandalkan kewajiban pasangannya atau hak pada dirinya. Apalagi kalau terkadang saya tidak akan menunaikan kewajibanku sampai kamu menunaikan kewajibanmu. Masing-masing ngotot seperti ini. Ya hanya nggak ada yang menunaikan kewajibannya. Yang ada cuma nyalahkan, ini gara-gara kamu nggak menunaikan kewajiban. Yang lainnya pun juga demikian, gara-gara kamu karena tidak menunaikan kewajiban. Karena kalau kita mau introspeksi, bisa jadi diri kita lah yang tidak menunaikan kewajiban kita.
Jangan menyalahkan pasangan dulu sebelum kita mengintrospeksi atau mengevaluasi diri kita. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga masing-masing itu harus sering-sering mengevaluasi atau mungkin harus berbagi. Sekarang ketika kita sudah nikah langsung bagi tugas secara umum. Nanti kewajibanmu apa yang bisa dilaksanakan, apa yang bisa saya laksanakan, apa yang saya belum bisa mampu melaksanakannya, tolong ditutupi misalkan, atau saling kerjasama. Ini biasanya di awal-awal masih mudah, nanti kadang di akhir bisa lebih mudah atau bisa juga sebaliknya. Makanya perlu adanya keterbukaan antara suami dengan istri. Nah, sehingga tauladan kita tentu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau seorang pemimpin, namun juga kadang membantu istrinya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimanakah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah? Aisyah mengatakan, karena yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu biasa membantu keluarganya. Ini membantu, bukan tanggung jawab, bukan kewajibannya. Karena ini adalah membantu, sifatnya adalah ihsan. Ihsan itu berarti setelah melakukan kewajiban utamanya. Yang mana terkadang ihsan tambahan ini bisa lebih utama daripada kewajiban itu sendiri. Karena kalau kewajiban itu kadang masih ada terpaksanya. Akan tetapi kalau suatu yang ihsan, yang sunnah, itu karena kesadaran. Meskipun tidak semua kewajiban. Kalau asalnya kewajiban tetap lebih utama daripada berbuat ihsan atau melakukan hal-hal yang sunnah. Namun maknanya di sini daripada sekedar mengerjakan yang wajib, tapi ada yang sunnah, maka beliau pun menambah dengan yang baik-baik tadi. Dan ini pun juga nanti jangan dijadikan sebagai landasan utamanya. Jadi kalau suami bantu istri itu karena ihsan tadi, berbuat baik. Jangan jadikan itu sebagai tanggung jawab utama seorang suami. Jadi Rasulullah asalnya adalah sebagai seorang pemimpin yang perhatian kepada keluarganya. Maksud saya karena ada sebagian orang itu, apalagi yang akhwat ya misalkan, yang para istri menggunakan dalil ini sebagai alasan untuk nyuruh suaminya, atau menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk nolak perintah suaminya. Suruh bikinin kopi, suruh jahitin celana yang robek, tuh Rasulullah aja ngerjakan sendiri. Kamu masa gak mau nyontoh Rasulullah? Jadi kalau memang istri lagi tidak bisa minta tolong, tidak masalah. Tapi kalau menjadikan itu sebagai tugas utama suami, ya berarti itu kurang tepat. Makanya kita harus seimbang. Kadang suami kalau memang ada kelonggaran dan bisa membantu, ya dia membantu istrinya ketika berada di rumahnya. Tapi kita masuk pada kewajiban-kewajiban suami atas istrinya. Yang pertama adalah memberi nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaknya seorang suami khususnya yang mampu memberikan nafkah, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang rezekinya itu sempit, maka hendaknya dia tetap berinfak atau memberikan nafkah ya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
dan Allah nanti akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, karena kewajiban utama suami tadi adalah memberikan nafkah. Mungkin pertanyaannya, berapakah standar nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri? Kalau tanya istri, akan jawab minimal 10 juta per bulan. Kalau tanyanya kepada laki-laki, secukupnya, atau 500.000 cukup ya. Itu kalau tanyanya ya suami. Nah, di sini nggak ada ya standar. Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengatakan kalau seorang laki-laki punya kelapangan, ya dia memberikan yang cukup. Kalau pas lagi sempit, ya tetap memberikan, tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga standar dari nafkah yang diberikan suami kepada istri itu bukan standar TikTok, standar Instagram. Kenapa? Kalau istri kan kadang tuh di rumah seneng berbagi ilmu sama suami. Bibi, ini loh, teman saya baru dibelikan mobil. Atau lihat apanya orang yang sukses. Wah, enak sekali kayaknya ya, punya rumah kayak gini, nyantai, alat rumah tangga itu serba otomatis, tinggal pencet, jalan sendiri. Belikan ini Pi misalnya. Gaji cuma 2 juta suruh beli alat itu. 1 bulan gak makan akhirnya. Ini kan standar yang gak tepat juga. Makanya di sini gak ada standar khusus. Standarnya itu kembali kepada keluarga masing-masing. Ada kalanya seorang suami ngasih gaji kepada istri 1 bulan sekali. Ada yang mungkin memang harian. Itu gak ada patokan secara khusus. Jangan jadikan orang lain itu sebagai standar. Tapi kalau hanya sebagai perbandingan contoh, tidak masalah. Tapi jangan mutlak harus sama dengan orang lain tadi. Nah di sini, apabila tadi misalkan seorang istri yang memang ditakdirkan oleh Allah punya penghasilan yang lebih banyak daripada suaminya, apakah sang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah? Ya jawabannya tetap. Karena kan tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan atau para istri disebabkan karena mereka memberikan nafkah. Sehingga kalau suami gak mau memberikan nafkah, jangan salahkan istrinya nanti kalau gak mau taat. Kecuali kalau memang suami sudah berusaha gak bisa memberikan yang banyak, ya istri tanda syukurnya dia kepada Allah ya harus tetap mentaati suaminya, dan bukan alasan untuk tidak mentaati suaminya ketika suaminya itu tidak memberikan nafkah yang cukup. Meskipun biasanya juga akan ada ya pengorbanan atau melepaskan sebagian haknya, itu sesuai dengan ya kemaslahatan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi tetap ya seorang suami bagaimanapun juga memberikan nafkah, meskipun mungkin nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gaji istrinya. Istrinya meskipun kerja di rumah atau dulu memang sudah izin ketika mau menikah tetap bisa bekerja, ya selama pekerjaannya itu tidak ikhtilat, tidak bertentangan dengan syariat, dan suaminya awalnya memang memperbolehkan, maka di situ meskipun gajinya tadi lebih besar, sang suami hendaknya tetap memberikan. Dan bagi istri hendaknya tetap menerima juga, meskipun dia tadi tidak butuh sebenarnya, karena gajinya lebih banyak. Ya karena tadi tujuannya diantaranya adalah untuk menumbuhkan tanggung jawab pada suaminya. Jadi suaminya itu juga harus diangkat wibawanya di hadapan istrinya tadi. Meskipun tadi istrinya memiliki kelebihan yang lebih banyak. Sehingga di situ harus memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan. Ya karena tadi kebutuhan istri itu yang macam-macam, maka tidak bisa distandarkan.
Pernah suatu ketika sahabiah Hindun yang merupakan istri dari Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nafkah yang kurang karena termasuk orang yang pelit. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Boleh bagi istri untuk mengambil uang atau harta suami untuk dirinya sendiri dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan saja. Karena pada harta suami itu ada hak istri dan anak-anak. Sehingga ketika suami tidak memberikan hak tersebut, maka boleh bagi sang istri untuk mengambilnya meskipun tidak diketahui oleh suaminya. Ini tadi dengan syarat kalau suaminya itu mampu tapi pelit. Tapi kalau suaminya memang nggak mampu dan juga nggak pelit, ya nggak boleh mengambil semua barang suaminya. Ini tadi syaratnya kalau suaminya itu mampu dan dia pelit. Tapi kalau suami juga mampu, nggak pelit. Sebenarnya kalau istri minta untuk kebutuhan makan, minum atau kebutuhan di rumah anak-anak, suami pasti akan memberikannya. Tapi pas minta baju baru, tas baru, suami kok nggak ngasih. Lalu berdasarkan dari tadi lah, kan di sini boleh sesuai dengan kebutuhan. Saya butuh tas, ganti yang baru. Kalau ganti tas itu kebutuhan apa enggak? Ya tergantung ya. Kalau udah jebol-jebol atau enggak nunggu jebol lah. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin bolehlah ganti. Ini baru berapa bulan yang lalu beli tas. Sekarang ada model baru pengen beli lagi. Ada HP model baru pengen beli lagi. Nah ini berarti bukan kebutuhan yang primer. Kalau ini ketika suaminya tadi tidak memberikan, itu tidak bisa dikatakan sebagai suami yang pelit. Akhirnya dia tadi ngambil sendiri tanpa izin suaminya. Ini tidak diperbolehkan. Makanya harus tahu kenapa tadi Hindun diperbolehkan oleh Nabi SAW ngambil sendiri uang suaminya karena suaminya itu mampu dan pelit untuk kebutuhan pokok itu tidak diberikan. Kalau di luar sana kan banyak juga seorang suami uangnya banyak tapi cuma buat beli rokok, misalkan beli hal yang tidak bermanfaat untuk hobi, tapi untuk makan istrinya tidak dikasih lebih. Nah kalau seperti itu ya boleh, tapi dengan catatan tadi bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, artinya yang baik, tidak sampai mengambil semuanya. Jadi kalau dari dalil ini juga menunjukkan dulu pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu nggak ada yang ngasih semua gajinya kepada istri, tidak ada. Kalau yang laki-laki pengennya dikasihkan istri semua apa enggak? Atau yang afdal yang seperti apa? Jadi kalau yang afdal itu ya berbeda dengan rumahnya masing-masing lah. Tapi asalnya tadi seorang suami dia bertanggung jawab untuk pengeluaran secara umum. Nanti mau buat apa, beli ini, beli itu, punya target nanti mau bangun rumah, mau beli mobil misalkan suatu saat, ya tentu ini suami harus punya peran. Adapun untuk teknisnya, pembagiannya mungkin bisa juga diberikan kepada istri. Karena memang ada ya, suami beli pakaian untuk dirinya sendiri itu sering salah. Sering gak pas lah. Padahal untuk dirinya sendiri ya, entah warnanya gak pas, modelnya apa. Apalagi kalau belinya online pasti salah. Yang seperti itu pun gak sedikit ya, laki-laki yang salah kayak gitu. Mendingan kalau seperti itu ya dikasihkan istri. Atau ada juga seorang suami itu kalau megang uang banyak atau uangnya dipegang sendiri, itu kemana-mana malah belanja juga ada. Minimal tuh suka nongkrong, suka nraktir temennya, tapi lupa sama istri, itu pun juga ada. Ya kalau seperti itu ya memang lebih baik istrinya yang
mengelola uangnya. Itu pun istri hanya sebagai pengelola uang dari suaminya. Makanya di sini tidak ada patokan. Yang jelas suami tadi ya seorang pemimpin kalau mau beli bensin nggak usah ngajukan proposal lah ya. Nah, karena ada ya. Jadi cerita sendiri orang itu sampai segitunya itu kalau nanti mau beli apa saja itu kayak benar-benar ngajukan proposal. Ya proposal meskipun buat WA ya, butuh uang bensin sekian, untuk makan sekian, dirinci, kayak ngajukan kepada atasannya saja. Artinya nggak sampai seperti itu juga seharusnya. Ya meskipun walau alam kondisi rumah tangganya seperti apa, tapi ada yang seperti itu. Setiap dapat uang dikasihkan kepada istri, ya alhamdulillah. Tapi masa mau pergi dadak nggak bisa beli makanan gara-gara ATM-nya dibawa istri, itu kan juga terlalu aneh. Meskipun kalau sekarang ATM nggak masalah ya, ada QRIS sekarang ya, ada QRIS, tapi ternyata yang rekening suaminya itu isinya terbatas, yang gajinya itu masuknya kepada istri. Ini ya seorang suami yang nggak punya qawamah. Jadi tetap harus memiliki qawamah, kepemimpinannya tetap harus bisa menentukan. Adapun kepada istri sifatnya itu minta pertimbangan. Ya tetap hendaknya musyawarah dengan istrinya. Nah, di antara yang masuk ke dalam nafkah di sini adalah memberikan makanan, minuman dan juga pakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah hak istri atas suaminya? Apakah kewajiban suami terhadap istrinya? Rasulullah mengatakan, antud'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Hak istri atas suami adalah engkau memberikan makan apabila engkau makan. Suami itu kan sering makan di luar, apalagi kalau jam kerja ataukah ada mungkin janji dengan temennya, itu lebih sering di tempat makan, di restoran, otomatis juga sering makan yang lebih enak dibandingkan dengan masakan rumahan. Bagi awat-awat itu kadang kalau masih awal-awal nikah itu kurang pengalaman masak kayaknya. Bukan yang di sini ya. Ya karena ketika kecil dimasakkan orang tuanya. Ketika kuliah lebih sering beli. Gak ada waktu untuk masak. Ketika sudah nikah gak terbiasa masak. Sekali masak kosong. Suaminya tambah ilfil nanti sama istrinya. Jadi tetap harus ya belajar gimana supaya suaminya itu gak betah makan di luar. Atau lebih senang makan di rumah. Nah ketika sang suami tadi sering makan enak di luar, ya harus ingatlah sama istri. Minimal bungkuskan, masak makan enak dimakan sendiri. Ya harus ingat dengan yang di rumah. Begitu pula dengan wataksuha idza tasaita. Engkau berikan pakaian apabila engkau memiliki pakaian atau beli baju baru. Nah tahu kenyataannya, istri sama suami bajunya banyak mana? Ada yang banyak istri, ada banyak suami. Kalau ahwat itu mengikuti perkembangan mode, ya paling banyak. Tapi kadang itu kalau sudah nikah, kadang juga apalagi yang pakainya cuma yang hitam-hitam aja, itu aja. Pengen beli, oh masih bagus. Kalau yang suami, oh saya ini buat beli kantor, ini mau ke kajian, ini mau pergi misalkan. Itu pun juga ada. Yang suaminya, kalau rata-rata sih umumnya memang laki-laki satu pintu lemari, yang perempuan berapa? 3 ya, atau mungkin lebih. Tapi yang laki-laki 3, perempuan 1 pun juga ada. Namun hendaknya di sini ya seimbang atau memang sesuai dengan kebutuhan. Mana yang terbaik, intinya kalau sang suami sering ganti atau rusak dikit ganti misalkan, maka juga harus ingat dengan istri. Maka kadang soal suami itu baju jubah lah
200.000 sudah bagus ya. Kalau akhwat, kalau istri 1 juta itu kadang dianggap masih biasa. Makanya jumlahnya cuma sedikit, belikannya harus 2 tahun sekali. Kalau suami beli 6 bulan sekali ya wajar, karena murah, gampang rusak, sering dipakai keluar. Kalau ibu-ibu yang paling rusak daster biasanya. Itu yang paling sering rusak, ujung-ujungnya jadi serbet nanti ya. Nah kalau seperti itu ya dibelikan. Jadi nanti harus perhatian mana pakaian istri yang cepat rusak, berarti harus sering dibelikan. Begitu pula dengan yang pakaian di sini ya, masuk di dalamnya sepatu, tas. Kalau memang rusak ya diganti, dibelikan. Masa yang laki-laki saja. Wala tadribil wajha, dan janganlah engkau memukul wajahnya. Ini yang dilarang memukul wajah apa memukulnya sendiri? Memukul wajah, berarti mukul boleh ya. Kalau kebangetan lah, itu pun jangan sampai terluka, sampai berumah sakit, apalagi masuk kuburan, waliyadzubillah. Jadi wala tadrib ini adalah memukul wajah, bukan membuat perumpamaan ya. Atau karena memerintahkan anak kecil nggak boleh memukul atau dibolehkan mukul, tapi ada yang menafsirkan pukullah itu dengan apa? Perbuat permisalan ya. Itu yang kurang tepat, ada ahli tafsir di Indonesia. Namun ya wala tadribil wajah, cara asalnya ada boleh memukul. Itu pun setelah ada tahapan-tahapan. Yang pertama harus dinasehati terlebih dahulu, baru kemudian pisah ranjang, baru dipukul. Dipukulan itu pun juga tujuannya adalah untuk mendidik, untuk menjelaskan bahwasanya sang istri itu melakukan suatu kesalahan. Bukan tujuannya tadi adalah untuk membuatnya cedera dan lain sebagainya. Memang ada banyak kasus ya seperti itu. Laki-laki yang secara zahir itu rajin ikut kajian kemana saja. Akan tapi ketika sampai rumah itu gampang emosian. Entah mukul langsung atau kadang suka mukul meja, mukul pintu dan lain sebagainya. Atau bahkan istri sampai dicekik. Itu pun ada. Beberapa waktu lalu ada laporan sampai kita mendatangi ya suami istri ini kok sampai nyekik seperti itu, sampai dicekik istrinya, sampai teriak-teriak, sampai tetangganya pun juga sampai mendengar. Nah ternyata laki-laki yang model seperti ini karena tadi berpaku pada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia itu adalah sebagai seorang pemimpin, apapun yang dilakukan diperintahkan harus ditaati oleh istrinya. Sehingga istrinya pun seperti tidak punya kuasa, tidak ada hak untuk berbicara. Apapun yang diinginkan oleh suaminya pun juga harus dituruti. Dan memang suami tadi tidak bisa mengontrol emosinya. Dan ya mengakui sendiri memang seperti itu. Gampang emosian, temperamen. Dan laki-laki yang temperamen itu jangan dijadikan sebagai alasan dia itu marah kepada istri. Kan kadang memang ada karakter ya, karakter laki-laki temperamen. Alasan dia itu suka marah kepada istri. Padahal saya sudah bilang sama istri, jangan bikin sesuatu yang bisa saya marah. Padahal Sarah kan dia yang marah, bukan yang lainnya. Tapi nyuruh orang lain untuk memahami dirinya. Sebagaimana kalau beban istri itu sifatnya sensitif kan, baperan, gampang tersinggung, apapun yang dilakukan oleh suaminya tersinggung, dikit-dikit nangis misalkan, sehingga menjadikan kelemahannya tadi itu sebagai alasan bagi dirinya untuk membenarkan apa saja yang dilakukan tadi. Maka ini kan nggak boleh. Bagaimana suami, kalau ini membahas masih tentang suami, yaitu ketika tahu dirinya itu sebagai seorang temperamen, gampang marahan, mungkin mengatakan udah karakter saya sejak dulu itu seperti itu. Teman-teman sudah tahu semuanya.
kalau saya itu gampang marah, makanya mereka nggak ada yang berani. Istilahnya kan kayak nggak ada berani, artinya mereka itu takut, bukan karena menghormati kita, bukan karena ingin membuat kita tidak tersinggung, tapi karena dasarnya takut. Sehingga pada istri, ketika istrinya itu ingin taat kepada suami dengan sifat dasarnya tadi yang suka temperamen, suka gampang marah, justru jangan membuat istrinya itu ketika tidak membuat marah karena takut pada suami. Maka bagaimana caranya supaya ketika tidak ingin membuat suami marah, yaitu karena wibawanya, karena kasih sayangnya. Yang diinginkan istri kan sebenarnya kan seperti itu. Nah, makanya seorang suami kalau sudah menikah jangan disamakan lagi dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ada masalah sama teman, selesaikan aja di ring tinju misalkan, atau berantem, itu mungkin dulu terserah. Tapi kalau sudah sama istri tidak bisa. Sekarang antum marahi, antum pukul, malam harinya sudah butuh lagi sama istri. Nah, kan tidak pas juga. Maka di sini tidak gampang marah. Wala tadribil wajh, dan janganlah engkau memukul wajahnya. Kalau bisa memang jangan semua dipukul. Wala tuqabbih, dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya, merendahkannya. Apalagi kalau sang istri memang di bawah standar suaminya. Mengungkit-ungkit, terus kamu itu harus bersyukur jadi istri saya. Kamu itu dulu nggak ada apa-apanya. Dijelek-jelekkan, kamu itu keluarga, kadang sampai merembet ke keluarga besar dan lain sebagainya. Apalagi sampai kamu itu dari suku ini. Ini jangan sampai keluar ketika sudah menikah meskipun tadi ada masalah. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah engkau menghajarnya, memboikotnya kecuali di dalam rumah. Artinya kalaupun menjumpai ada masalah, ada kesalahan pada istri, jangan langsung dipulangkan. Nanti mertua yang bingung. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba anaknya dipulangkan. Nggak dikasih uang lagi. Itu pasti ada masalah. Kalau sudah seperti itu, pasti mertuanya tadi, atau orang tua dari sini pasti akan membela anaknya. Meskipun bisa jadi anaknya memang salah ya. Mungkin ya, bisa jadi memang salah. Tapi namanya anak pasti secara umum akan dibela. Makanya kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan langsung dibawa kepada orang tuanya masing-masing. Karena umumnya orang tua itu pasti membela anaknya, terlepas salah ataupun benar. Nah, jadi ketika ada permasalahan tadi, seorang suami, seorang laki-laki itu kan harus mengandalkan akalnya atau perasaan. Kalau laki-laki, harus mendahulukan akal sehatnya dan logikanya, harus mendahulukan logikanya. Kalau laki-laki juga lebih mendahulukan perasaannya, maka apa bedanya laki-laki dengan perempuan? Kalau jadi laki-laki gampang emosian, gampang tersinggungan, ini kan sebenarnya punyanya perempuan. Tapi sebenarnya ngomong gini jangan di hadapan perempuan sebenarnya. Kalau ngomongnya di hadapan perempuan jadi senjata lagi ya. Makanya harusnya tuh khusus ya. Di hadapan laki-laki sendiri, hadapan perempuan sendiri. Jadi kalau sini mau marahi laki-laki, ya perempuan jadi jadi kayak gitu ya. Kalau nanti laki mau nasihati perempuan, laki-laki jadi tahu kelemahannya. Jadi kadang disalahgunakan. Ya insya Allah ya di sini enggak lah. Jadi itu ketika ada permasalahan dalam rumah tangga jangan langsung diangkat ke orang tua ataupun kepada siapapun yang tidak bisa memberikan nasihat dengan baik. Kalau laki-laki punya masalah sama istri, cerita sama temennya yang memang juga sama karakternya, ya nanti malah bahaya. Habis mukul istrinya yang temennya, dia punya minta nasihatnya juga suruh mukul istrinya nanti.
Cari aja perempuan yang lain, masih banyak. Saya juga nggak peduli. Saya kalau sama istri di rumah itu ya saya harus seperti raja misalkan. Makanya kamu jangan jadi laki-laki yang cengeng. Itu karena akhirnya pengaruhnya nggak baik. Dan juga dalam masalah makanan, minuman dan pakaian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan hak istri atas kalian adalah memberikan rezeki, memberikan nafkah, dan memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik atau dengan cara yang ma'ruf, atau yang secara umum tadi. Begitu pula dengan masalah yang lainnya tadi, perkataan dari Hindun, istri dari Abu Sufyan, "Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki." Dalam lafaz yang lainnya, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Kemudian masalah tempat tinggal. Ini ada. Dalam masalah tempat tinggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna." Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi di antara kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan tempat tinggal tersendiri dari orang tuanya. Jadi jangan menyatukan istri dengan orang tua dalam satu rumah. Ini hukum asalnya. Sebaik apapun mertua dengan menantu, meskipun sama-sama ngaji, meskipun kadang itu mertuanya ustadz, menantunya pun juga ustadzah atau ustadz, itu terkadang belum tentu cocok. Dalam masalah akidah iya, dalam masalah ibadah iya, tapi dalam masalah perilaku, dalam masalah akhlak terkadang masih ada gesekan. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang ada. Bahkan dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Padahal Abdullah ini sangat sayang sama istrinya. Akhirnya Abdullah nggak mau awalnya. Umar tetap menyuruh menceraikan. Ketika Abdullah nggak mau, Umar pun akhirnya menyampaikan kepada Rasulullah, "Ini anakku nggak taat kepadaku." Akhirnya Rasulullah pun mengatakan kepada Abdullah, "Talliqha, ceraikan istrimu untuk mentaati ayahmu." Nah, jadi kalau dulu orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, diceraikan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika mengunjungi anaknya Ismail di Mekah, lalu kemudian tidak mendapati Ismail, cuma dapat istrinya. Lalu tanya kepada istrinya, "Bagaimana suamimu di rumah?" Ternyata istrinya ini banyak mengeluh. Maka Nabi Ibrahim cuma memberikan pesan, "Nanti sampaikan kepada suamimu supaya mengganti palang pintu." Tidak menyuruh untuk menceraikan secara lafaz, tidak. Tapi Ismail paham kalau bapaknya itu menyuruh dia untuk menceraikan istrinya, ini diceraikan. Ini ketaatan mereka. Namun apakah kalau misalkan kita sudah nikah, orang tua kita nggak cocok sama istri kita, kita juga menceraikan? Atau kalau orang tua kita meminta kita untuk menuntut cerai kepada suami, kita juga minta harus menuruti? Maka jawabannya iya, kalau orang tua kita seperti Umar bin Khattab. Nah, kalau orang tua kita nggak sama Umar bin Khattab, ya gimana? Ya kita harus bisa cari jalan tengah. Gimana kita tetap bersatu dengan pasangan kita, tapi orang tua kita juga tidak terlalu marah. Ya memang nanti prosesnya juga akan panjang. Tiap orang mungkin kasusnya akan berbeda. Nah, jadi intinya di situ, sebisa mungkin seorang suami memisahkan rumah istri dengan mertuanya.
Kecuali kalau ada sebab-sebab syar'i ya. Misalkan ibunya suami ini tinggal sendiri, sakit-sakitan, dia ingin tetap merawat ibunya, tidak masalah tinggal di situ. Tapi kalau nggak ada sebab itu, hukum asalnya adalah menjadikan istri itu di tempat tinggal sendiri. Entah dibelikan, entah ngontrak dulu, maka itu lebih baik daripada menyatukan antara mertua dengan menantu tadi. Dan dari dulu zaman Rasul memang seperti itu, nggak ada dititipkan pada mertua, nggak ada. Kalau sekarang di PMI ya, Pondok Mertua Indah, kalau ada mumpung gratis ya, daripada keluar biaya untuk ngontrak, mumpung orang tua mau. Ini hukum asalnya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu ya kita nggak bisa mencela orang yang masih tinggal dengan orang tuanya atau mertuanya. Tapi hukum asalnya seorang suami itu harus punya prinsip menjadikan istrinya itu punya tempat tinggal sendiri, meskipun ngekos, meskipun ngontrak, jangan disatukan. Jangan dikontradiksikan antara ketaatan kepada orang tua dengan menyayangi istri. Itu semuanya masih bisa digabungkan. Supaya untuk meminimalisir adanya pertikaian, perbedaan antara mertua dengan menantunya tadi. Dan itu pun juga harus dipahamkan sama istrinya. Kita tinggal sendiri aja tapi nanti harus nyirit misalkan, ya tidak masalah. Karena tadi kan sudah komitmen mau menikah bersama. Begitu pula dengan tempat tinggal dan pelayanan. Apabila istri membutuhkan ART untuk mengerjakan tugas rumah tangga, maka wajib bagi suami untuk memenuhinya jika memiliki kemampuan menurut kesepakatan para ulama. Jadi di antara kewajiban suami terhadap istri, dia harus bisa memperlakukan istrinya sebagaimana dulu orang tuanya memperlakukan kepada anaknya. Kalau memang istrinya dulu selama di rumah ya tadi nggak pernah masak karena ada orang tua, ada pembantu, tidak pernah ngepel, tidak pernah membersihkan rumah karena memang ada pembantu, memang disediakan pembantu itu sama orang tuanya. Maka ketika menikah, ya itu juga harus mikir, jangan memaksa istri untuk hidup sederhana. Berarti kalau memaksa hidup sederhana, ya level antum yang sebenarnya belum pantas untuk mendapatkan istri tadi. Ya karena memang istrinya memang Jawa seperti itu, langsung dipaksakan suruh ngepel, nanti masih ngajari ngepel. Suruh nyuci piring, masih ngajari nyuci piring. Kalau nggak pecah, nasinya masih lengket di piring, nggak bersih, malah bikin emosi. Ya karena memang nggak terbiasa. Artinya seorang suami di sini juga harus tahu bagaimana latar belakang istrinya. Kalau memang terbiasa hidup enak, ya jangan langsung dipaksa hidup susah. Dan jangan membuat istri susah dengan sengaja, tidak boleh. Kalau mampu untuk memberikan pembantu misalnya, ya maka harus diberikan pembantu. Dan boleh ya bagi istri untuk mensyaratkan pembantu, boleh. Cuma kalau disyaratkan di awal, khawatirnya nggak ada laki-laki yang mau nanti ya. Nulis biodata, lalu disiapkan rumah, siapkan pembantu. Satunya pembantu dalam rumah, satunya pembantu di luar, tukang kebun. Yaitu insya Allah laki-laki banyak yang mundur gitu ya. Kalau ditulis di biodata awal, ya caranya nggak gitu-gitu lah. Cara yang elegan lah nanti ya. Ada caranya sebenarnya. Tapi intinya seorang suami, ini kewajiban terhadap suami ya, harus memenuhi kebutuhan istrinya tadi. Nah, karena suami ketika wajib memberikan nafkah kepada istrinya, maka wajib pula untuk memenuhi kebutuhan istri dalam pelayanannya. Sebagaimana seorang ayah wajib menafkahi anaknya, termasuk jika harus membayar pengasuhnya. Dan kemudian waktu memberikan nafkah. Kapankah seorang suami memberikan nafkah kepada istri? Yang paling utama adalah ketika seorang suami sudah menggaulinya, maka itulah sudah berkewajiban untuk memberikan nafkah. Adapun sebelumnya, ya memang semuanya
akan kembali sesuai dengan kesepakatan. Tapi secara hukum asalnya laki-laki memberikan nafkah itu adalah sebagai timbal balik dari pelayanan istri terhadap suaminya. Itu hukum asalnya. Maka ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, itu ketika usia 6 tahun. Karena 6 tahun masih usia anak-anak. Dan pada waktu itu Aisyah masih bersama dengan ayahnya, yaitu Abu Bakar. Ketika hijrah ke kota Madinah, usia Aisyah sudah 9 tahun. Dan sudah tinggal satu rumah dengan Rasulullah. Hanya sudah dikumpuli oleh Rasulullah. Maka pada saat itulah Rasulullah baru memberikan nafkah. Jadi kalau yang laki-laki, ini yang masih kuliah ada? Gak ada, sudah kerja semua. Yang laki-laki yang belum nikah masih kuliah. Nah, berarti masih ada harapan untuk menikah ketika masa kuliah. Cari akhwat yang masih kuliah juga, ya bilang sama mertua nanti, karena kita sama-sama kuliah, yang penting kita menghalalkan dulu, nafkahinya nanti kalau sudah lulus ya. Jadi selama masih kuliah, ya mohon maaf, bapak masih memberikan biaya kuliah semuanya, ya tidak masalah. Atau ya ini permintaan dari calon istri, nggak apa-apa, yang penting kita kuliah tawakal kepada Allah. Nanti saya bilang sama Abi, pokoknya selama masih kuliah ini masih menjadi tanggung jawab Abi saya, tidak masalah. Karena kan di antara tujuan nikah adalah untuk menjaga kehormatan kita. Jadi boleh mensyaratkan demikian, boleh. Dari seorang suami, loh, kalau ditanya loh, kalau masih kuliah kok pengen nikah, belum mampu untuk memberikan nafkah kepada istri, ya karena saya ini ingin menjalankan syariat, saya takut jatuh pada yang diharamkan, saya ingin menjaga diri saya, dan karena saya belum bisa menafkahi, saya rela tidak satu rumah terlebih dahulu, ya tidak masalah. Jadi kalau misalkan tinggal di luar kota, satunya masih ngekos masing-masing, itu ya pilihannya masing-masing. Selama itu ada kesepakatan, maka itu diperbolehkan. Jadi bukan aib ya. Secara syar'i bukan aib ketika nikah sang istri itu masih dinafkahi oleh orang tuanya. Bahkan sampai punya anak pun ya orang tua masih terus ngasih pun juga ada. Selama memang orang tuanya itu mampu, dan selama sang suami tadi itu sebenarnya sudah berusaha, tapi karena sekarang lagi fokus kuliah atau ada tugas belajar misalkan, sehingga tidak bisa fokus bekerja, dan dua-duanya suami dan istri itu rela, maka tidak masalah, karena memang itu merupakan jalan keluar bagi keduanya. Kemudian kewajiban yang kedua, masih kedua ya, mendidik istri. Nah ini tugas utama suami. Tadi meskipun di urutan yang pertama, sebenarnya tugas yang pertama ini adalah poin yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi tugas utama seorang suami adalah melindungi keluarganya dari panasnya api neraka, agar mereka sama-sama masuk ke dalam surga baik di dunia maupun di akhirat. Itu tugas utama dari seorang suami. Jadi sangat aneh ketika ada seorang laki-laki pengen menikah, ketika mengirimkan biodata dituliskan calon istri hafid atau hafidhoh 30 juz, sedangkan laki-lakinya juga sama juz 30. Ya. Loh, kenapa kok milih? Ya biar saya bisa belajar, Ustaz. Ya ini kembali, ya boleh-boleh saja kalau nanti memang takdirnya yang hafidhoh terus belajar, tapi jangan jadikan tujuan utamanya.
Jadi ini visi berumah tangga, suami pengen belajar dari istri. Ya enggak pas, tugas utama suami itu kan ngajari dan juga mendidik istri. Kalau ternyata malah pengen diajari, ya enggak tepat juga. Ya meskipun ada juga ya dari ikhwan yang belum hafid, kemudian dapat istri pondok 30 juz, ya itu memang ada. Namun tujuan utamanya bukan itu tadi. Yang jelas seorang suami juga harus punya latar belakang terlebih dahulu dari sisi agamanya. Kalaupun hafalannya masih di bawah, ada komitmen untuk menambahnya. Tapi kalau komitmennya tadi tujuannya adalah agar istri itu ngajari suami, ya keliru. Karena tugas Anda, tugas seorang suami adalah mendidik istri. Apalagi seorang istri, seorang wanita asalnya adalah naqisatu aqlin wa dinin. Orang yang kurang agama dan akalnya. Kalau memang sejak awal kok disuruh ngajari, ya tidak bisa, tidak tepat. Meskipun secara individu banyak ya laki-laki di bawah perempuan tadi. Perempuan lebih utama daripada laki-laki secara individu itu memang banyak. Akan tapi bukan menjadi tujuan utamanya tadi. Karena tugas utama seorang suami tadi adalah membimbing keluarganya supaya masuk surga bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Jadi yang seharusnya mengingatkan dalam keluarga itu adalah suami. Suami mengingatkan istri, ayo waktunya salat. Ayo misalkan membaca Al-Quran. Itu suami yang seharusnya bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Meskipun nanti juga dalam kondisi tertentu harus saling mengingatkan. Ketika pas suaminya futuh, berarti istrinya yang mengingatkan suaminya. Itu boleh-boleh saja. Tapi dengan landasan menasihati, bukan menyuruh, bukan memerintah, bukan memimpin. Karena pemimpin dalam rumah tangga tadi adalah seorang suami. Dan dalam masalah ilmu inilah para ulama yang menyebutkan tentang adanya sekufu, itu diantaranya adalah dalam keilmuan. Hendaknya seorang laki-laki keilmuannya khususnya dalam masalah agama sama dengan istri atau lebih baik daripada istri. Supaya tadi istrinya itu tidak gampang memberontak, tidak gampang sok pinter. Kalau istrinya itu lebih pintar, suaminya itu di bawahnya, cenderung sang istri tadi merasa dirinya lebih tinggi. Makanya Rasulullah SAW kalau masalah dalam harta, maka istrinya nggak sekufu. Khadijah jauh lebih kaya dibandingkan dengan Rasulullah. Tapi dalam masalah agama itu tentu Rasulullah lebih baik. Begitu pula dengan istri-istri yang lainnya. Itu masih di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tugas seorang suami tadi harus mendidik istrinya. Jangan sampai seorang suami malah membiarkan istrinya buka aurat ketika keluar rumah misalnya, membiarkan istrinya jogetan, diupload di TikTok misalkan. Ya berarti ini adalah suami yang dayus, membiarkan kemungkaran ada di keluarganya, bahkan di istrinya tadi. Dan ini pun seorang suami juga akan mendapatkan azab karena membiarkan istrinya berbuat maksiat. Kalau suami melarang istrinya berbuat maksiat dan istrinya misalkan tetap tidak taat, kan suami tadi punya power untuk mengancam, untuk menghukum, itu kan punya power. Lah kalau sang istri ketika melihat suaminya yang berbuat kesalahan, merasa lebih pintar, kan gak punya power. Maksa suami pun tidak bisa. Bahkan menceramai suami pun tidak bisa. Karena memang asalnya tadi pemimpin dalam rumah tangga adalah seorang suami. Makanya suami itu karena diberikan wewenang yang lebih besar daripada istri, maka dia harus lebih pintar dalam masalah agama. Nah, kalau saya bukan ustadz, gimana mau nasihati istri, gimana mau membimbing masalah agama? Ya berarti harus sering diajak ke majelis taklim, majelis ilmu, kajian,
Atau kalau memang sang suami tidak bisa ngantar, minimal harus memberikan izin. Makanya kalau dalam kajian-kajian itu jamaah laki-laki dengan perempuan pasti banyak perempuan. Seperti ini aja sekarang udah berapa nih perbandingannya ya? Bukan 1:4 lagi ya. Sudah mendekati 1:50 kayaknya. Dalam kajian pun juga kajian muslimah itu pun juga rata-rata lebih banyak daripada kajian laki-laki. Karena ada yang mikir ya kan memang ya perempuan itu yang pertama tidak ada kaitan dengan ikatan kerjaan, sehingga lebih banyak waktu longgarnya untuk belajar agama. Jadi yang suami kalau tidak bisa ngajak bareng-bareng minimal mengizinkan istrinya itu untuk belajar agama dengan segala wasilah yang ada sekarang. Baik itu datang langsung atau YouTube, atau sekarang ada program-program yang online, akademi-akademi wanita soleha, akademi parenting, keluarga dan lain sebagainya, itu kan juga ada. Tinggal dipilih mana yang cocok. Kalau semua diikuti akhirnya nggak diamalkan kan tambah repot. Ini diikuti, itu diikuti, tapi nggak tahu kesimpulannya sama saja. Mendingan fokus mana yang ingin diikuti dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu kemudian berikutnya